Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatihi. Fa qulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahum fi riyadi malakutihi yatanazzahun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam ini. Kemarin kita bicara tentang hati yang mati. Ya. Tanda-tanda hati yang mati, kemarin kita bahas, nah ini kita lanjutkan. Nah, ini secara psikologis, ya, manusia itu kalau merasa hatinya mati, alhamdulillah kalau sadar dia hatinya mati, kalau nggak sadar, dia suka memunculkan rasa putus asa. Rasa putus asa terhadap apa? Terhadap ampunan Allah, ridhonya Allah, rahmatnya Allah, dengan berbagai pressure, tekanan-tekanan yang ada di dalam jiwanya. Akibat dia berbuat dosa misalnya. Nah, maka disinilah beliau kemudian mengingatkan, ya, mengingatkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'zumudz dzambu 'indaka 'azamatan tasudduka an husnidzon billah. Dosa ya itu tidak akan pernah dinilai besar. Walaupun sebesar langit dan bumi, ini orang punya dosa sebesar langit dan bumi. Ya. Nah, jangan sampai orang yang memiliki dosa besar seperti itu membuat terhalang untuk husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka. Kenapa ini disebutkan demikian oleh beliau? Karena dosa-dosa besar yang bertumpuk itu membuat orang curiga kepada Tuhan biasanya. Tuhan kok menakdirkan aku seperti ini, kenapa ya? Asalnya begitu. Padahal ini perbuatan dia sendiri. Nah. Terima kasih. Jadi lama-lama dia suudzon. Suudzon itu baik buruk sangka kepada Allah. Ya. Wujud buruk sangkanya apa? Dia putus asa terhadap fadl, rahmat, nikmatnya Allah. Ini berbahaya. Selebihnya apa? Ya, selebihnya dia protes setiap hari kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Sama-sama menjadi hambamu. Si A engkau takdirkan jadi orang soleh. Saya menjadi orang toleh. Toleh itu orang yang menyimpang. Nah, jadi ini diingatkan jangan sampai. Karena apa? Ya, ampunan Allah, fadl rahmatnya Allah itu lebih besar, lebih agung dibanding seluruh dosa umat manusia ini. Tapi jangan dimanipulasi ini, ya. Ada orang, ini ada satu kisah. Ada satu kisah seseorang datang diingatkan oleh seorang ulama sufi, kamu mau berhenti berbuat salah, maksiat. Apa dia jawab? Ah, gampang.
ampunan Allah lebih besar dibanding dosa-dosaku, katanya. Apa jawab sang sufi tadi? Kalau kamu tahu ampunan Allah lebih besar dibanding dosa-dosamu, kamu pasti berhenti maksiat. Ya, gitu loh ya. Nah, ini jawaban yang menarik. Jadi orang yang belum berhenti maksiat itu karena dia tidak memandang ampunan Allah yang begitu besar. Nah, ini. Jadi jangan sampai jangan sampai kita itu terjebak pada suudzon terhadap masa lalu. Suatu ketika Syekh Abil Hasan Asyadzili itu sedang membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nyampe di ayat ini beliau dapat ilham dari Allah. Hati-hati, bunyinya begitu. Hati-hati kamu. Ya, hati-hati kamu dengan waswasnya setan. Di antara waswasnya setan yang sulit terdeteksi, lah ini adalah setan membuka lembaran-lembaran masa lalu Anda yang buruk. Dosa-dosa kita dibuka semua. Sampai kita nangis, sampai kita nyesel, sampai kelihatannya bagus nggak itu? Kelihatannya bagus. Setan tapi ini. Ya, wih bagus nih orang nangis nih dengan masa lalunya sampai menjerit-jerit sampai ini dan seterusnya. Nggak taunya apa. Berlanjut episode ini. Sampai kemudian setan mengatakan, nah kamu nggak pantas sekarang menghadap Allah, dosamu luar biasa. Iya ya, saya kotor, saya buruk, saya zalim, saya ini. Kamu nggak pantas katanya. Setan ini. Ya wes kalau begitu, yang baik-baik saja yang menghadap Allah. Kata orang ini, males menghadap Allah aku. Kata setan, ya kamu protes pada Allah. Sampai gitu. Proteslah dia pada Tuhan. Suudzonlah dia pada Allah. Setan bertepuk tangan. Berhasil saya. Banyak ahli ibadah pun kepleset gara-gara melihat masa lalunya yang buruk. Lalu dia berakhir curiga dan suudzon pada Allah. Nah ini ya. Ini yang mesti di hati-hati kita ya. Masa lalu ya oke sudah, jelek ya oke sudah. Sekarang hidup kita kan ke masa depan bukan ke masa lalu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kenapa ya orang itu seringkali kehilangan pesimisme karena berbuat dosa. Ini sudah dijelaskan di awal. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalali. Tanda-tanda orang itu mengandalkan amal. Nah, kita ini punya amal banyak, taat kita, amal kita. Bahkan bukan hanya amal, punya ilmu. Bahkan bukan punya ilmu, punya ahwal. Ahwal itu amaliyahnya batin. Keikhlasan, kecintaan, ridho, syukur itu amaliyahnya batin. Itu semua adalah ciptaan Allah. Ya, itu juga makhluk Allah itu amal itu. Dititipkan oleh Allah kepada Anda supaya Anda bersandar kepada Sang Pencipta amal, bukan kepada amalnya. Karena orang kalau bersandar pada amalnya, satu bisa sombong dia. Wah, amalku lebih banyak daripada kalian yang lain-lain. Takabur namanya. Apalagi bersandar pada ilmu. Ilmuku lebih hebat dibanding yang lain. Takabur dia. Bersandar pada
ahwal hatinya, batinnya. Oh, aku lebih ikhlas, lebih syukur, lebih ridho dibanding kalian. Wah. Ya, aku lebih cinta kepada Allah dibanding, itu namanya bersandar pada ahwal. Nah, orang-orang di kalangan umumnya orang itu suka bersandar pada amal, bukan bersandar kepada Sang Pencipta amal, kepada Allah. Ya. Jadi misalnya begini nih, wudhu itu amal. Ya, wudhu itu amal. Contoh paling sederhana. Orang kalau menyandarkan pada amaliyah wudhu, maka dia merasa bisa wudhu. Dia merasa ahli wudhu. Dia merasa paling suci dibanding yang lain. Kan gitu. Tapi kalau dia menyandarkan wudhu kepada Sang Pencipta wudhu, yaitu Allah, dia baru mau wudhu aja. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau beri, Engkau tanamkan amaliyah wudhu kepada diriku, sehingga aku punya niat untuk menuju wudhu. Terima kasih ya Allah. Semangat wudhunya dan cintanya kepada yang menanamkan wudhu pada dirinya luar biasa. Muncul mahabbah kepada Allah di balik wudhu. Jadi wudhunya nggak males-males. Kok wudhu lagi sih? Bagi mereka wudhunya penuh senang. Alhamdulillah, kau takdirkan. Gitu. Kau beri aku wudhu. Kalau tidak, aku satu hari ini batal aku. Nggak wudhu-wudhu aku. Sholat juga begitu. Puasa juga begitu. Nolong orang juga begitu. Ya. Nah, itu namanya para ahlul bidayah itu memandang semuanya darimu Allah. Aku bisa beramal ibadah, termasuk apa? Perbuatan salah yang sudah berlalu. Sudah berlalu, ini sudah berlalu. Wah, kemarin saya kok berbuat dosa ya. Iya, itu dosaku pun tidak lepas dari catatan takdirmu di Lauhul Mahfuz. Tanggal sekian kemarin memang kau tulis, aku berdosa. Ada catatannya. Ke depan ya Allah. Nah, kita kan diberi perintah untuk berdoa, mohon berikhtiar. Ke depan ya Allah. Siapa tahu itu adalah catatan dosa terakhirku yang ada di Lauhul Mahfuz. Itu berarti tanda-tanda orang itu tidak akan mengulang kembali. Nah, jadi gitu. Ada juga manusia itu nanti di belakang akan disebutkan bahwa kadang-kadang Allah itu menakdirkan kita bersalah. Nah, ya. Kadang-kadang ini, kenapa kok aku ditakdirkan bersalah? Supaya kita lebih dekat dengan Allah. Coba kalian tanya orang-orang yang sedang bertobat di penjara. Ya. Itu tobatnya luar biasa. Kalau dia lihat kenapa ya, saya kok tobat luar biasa. Saya kok dekat dengan Allah. Oh, gara-gara saya berdosa kemarin. Tapi kata orang Jawa loro kabeh, ya. Sakit semua orang yang dekat dengan Allah melalui pintu dosa. Mau kamu? Saya mau bertobat tapi melalui pintu dosa. Tobatnya itu meronta-ronta. Tapi memang dekat dengan Allah. Nabi Adam, kemarin saya ceritakan juga. Ya, Nabi Adam, kedekatannya dengan Allah itu luar biasa, melebihi kedekatan dia di surga dulu. Ketika habis berbuat dosa di surga, dicemplungke, dijegurkan, ya, diturunkan ke muka bumi. Itu dengan Allah luar biasa dia. Sampai setiap saat bermunajat, Rabbana dzalamna anfusana.
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu munajat itu tidak berbunyi ketika di surga. Itu. Jadi apa ini soal dosa, soal. Jadi di dunia ini kita ini banyak menghadapi problema. Ya. Banyak menghadapi masalah. Masalah itu juga termasuk masalah-masalah berhubungan dengan dosa. Manusia kadang-kadang lelah menghadapi problem dunia ini. Capek aku. Ya, capek aku. Aku pengen mati aja. Berani mati. Di kuburan nih sekarang nih berani nggak? Dia bilang mati aja. Aku suruh mati beneran nggak berani dia. Nah, suatu ketika Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, muridnya Syekh Abdul Hasan Asyadzili, itu perjalanan di padang pasir. Beliau baru batin di sini. Ini kapan nyampenya ini ya? Lelah ini perjalanan. Di hati aja batin. Tiba-tiba Syekh Abdul Hasan menegur, "Ya Ahmad, Adam itu diturunkan dari surga ke dunia bukan dalam rangka disiksa. Bukan dalam rangka dihina. Bukan. Ya, ingat. Dalam rangka disempurnakan dan dinaikkan derajatnya. Ya, itu kalau memandang peristiwa itu, loh kok bisa iya? Dulu ketika di surga, ibadahnya Adam hanyalah ubudiyatut ta'rif, ibadah makrifat saja. Makrifat. Loh, dianggap makrifat itu puncak. Setelah makrifat masih ada. Gitu loh ya. Jadi makrifat itu baru separuh. Kalau bulatan yang disebut sempurna itu bulat, maka makrifat itu baru separuhnya. Ini harus dicatat. Ya. Lah separuh kemudian di mana ini penyempurnaannya? Menggunakan Allah memberi ubudiyatut taklif namanya. Ibadah mukallaf. Ibadah mukallaf itu hanya ada di dunia. Di surga nggak ada ibadah mukallaf. Di sana makrifat saja. Karena mukallaf isinya ikhtiar, menjalankan perintah, menjauhi larangan, ada hambatan ini, ada ujian itu, ada. Nah, itu namanya taklif, tugas sebagai mukallaf, disempurnakan kehambaannya. Nah, hambaku menjadi bulat sempurna ketika di dunia. Makanya dinaikin derajatnya di dunia, jadi nabi, jadi rasul, jadi khalifah, jadi abul bashar, bapak manusia. Itu semua di dunia, bukan ketika di surga. Maka harus bersyukur kita dilahirkan di dunia. Ya, jangan sampai ada yang nyesel. Ngapain saya dilahirkan ke dunia kok banyak penderitaan, misalnya banyak utang, misalnya banyak masalah itu. Oh nggak boleh ya ibu-ibu ya. Apalagi kok masalah melulu sih, nggak boleh. Alhamdulillah ya Allah. Engkau menakdirkan aku menyempurnakan kehambaanku. Nah itu. Akhirnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi yang oh begitu ya. Wah kalau begitu semangat aku. Perjalanan menempuh padang pasir yang nggak karuan ini. Itu baru kita nggak pernah nempuh padang pasir. Udah ngeluh melulu hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu man arafa fa inna man arafa rabbah istasghara fi jambi karomihi dzambah. Siapa yang mengenal Tuhannya, orang itu kalau kenal Gusti Allah, mengenal Allah, maka
seluruh dosa-dosanya di sisi kemahamurahan Allah itu menjadi kecil. Dosa ini berarti yang sudah berlalu ya, bukan yang akan datang, bukan. Yang disebut perbuatan dosa berarti sudah berlalu. Jangan sampai, wah kalau begitu ke depan saya tak berdosa yang sebesar-besarnya misalnya. Jangan. Ampunan Allah lebih besar nih, bukan. Terhadap yang berlalu. Berarti kalau orang bercita-cita berbuat dosa di masa depan, dia nggak kenal Tuhan sebenarnya. Nah, logikanya begitu. Kalau orang kenal Allah, dia akan berhenti berbuat salah. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Di Quran disebutkan Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Jadi ini kepada salah satu nabi diturunkan ayat ini. Sampaikan kepada hamba-hambaku ya, bahwa aku maha pengampun. Maha pengampun. Tapi optimisme jangan sampai berlebih. Karena apa? Wa anna adzabi wal adzabul alim. Sesungguhnya seksaku itu seksa yang sangat pedih, seksa yang nggak ada tandingannya kepedihannya. Jadi harapan dan takut itu harus seimbang. Ya. Satu, orang berharap itu ada satu harapannya adalah surga, nikmat, itu harapannya tingkat paling rendah. Ya, tingkat orang awam itu memang harapannya surga. Ya, enak, asik, pokoknya memenuhi selera nafsunya, itu harapan paling rendah. Naik lagi namanya al-qabdu. Bukan al-bastu. Al-bastu itu harapan juga. Tapi harapannya adalah fadl rahmatnya Allah saja. Surga dia nggak mikir, enak nggak mikir. Yang penting aku mendapat fadl rahmatmu Allah. Yang penting aku mendapatkan cintamu. Ya, dapat ridhomu ya Allah. Ini harapan yang naik. Bagus. Lebih tinggi lagi namanya al-uns. Al-uns itu adalah harapan penuh kemesraan. Harapannya adalah intim dengan Allah. Nggak mau pisah dengan Allah dia harapannya. Nah, ini juga harus diimbangi dengan takut. Takut yang paling awal, takutnya orang amatul mukminin, umumnya orang itu takut pada siksa, derita. Di dunia enggak takut lapar, krisis, takut luar biasa. Takut enggak dapat kerjaan, takut masa depan gimana. Itu takutnya umumnya orang. Ya, mayoritas manusia kalau dicari takutmu apa? Ya itu. Kita orang beriman pernah takut seperti itu. Ayo dinaikin takut kita. Takut kalau tidak diridhoi. Loh, wah. Ya, aku lebih takut kalau engkau tidak meridhoi aku Tuhan. Engkau tidak mencintai aku Tuhan. Engkau tidak menyapa aku. Itu yang paling aku takutkan. Engkau tidak senyum padaku. Wih, itu menakutkan. Itu takutnya para sholihin. Orang-orang soleh begitu. Ya. Nah itu. Ada lagi takut yang lebih tinggi lagi. Ini takutnya para nabi, rasul, ya. Takut ya, namanya al-haibah. Takut karena karisma ilahi, karena keagungan kebesaran yang luar biasa pada Allah. Hanya itu saja. Kalau aku nggak bisa memandang keagunganmu di dunia ini ya Tuhan, itu yang paling aku takutkan.
Apa saja, mulai cawan ini, mulai tutup ini, mulai ini ada keagunganmu semua. Aku takut kalau nggak melihat keagunganmu. Harta misalnya, aku takut kalau harta ini menghalangi pandangan hatiku terhadap keagunganmu Tuhan. Sampai gitu. Nah, aku takut kalau makhluk, problema makhluk, masalah dunia ini menghalangi hatiku denganmu. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang yang kenal Allah itu ketika ada masalah itu tidak susah? Pertanyaan gitu kan ya, pernah susah nggak sih Nabi? Gitu. Para wali pernah susah nggak? Gitu. Susah, tapi sebentar. Dek, gitu. Jadi ibarat gini, ya, blung, ya ada suaranya, blung hilang, udah. Kan gitu. Kalau kita enggak, karena wadah kita kecil, belum batu masuk sini, ini tumpah, ini pecah, ini enggak karuan. Wah, enggak karuan pokoknya. Sudah suaranya enggak karuan juga. Suara belum ada, tapi hilang. Ada juga suara belumnya enggak kedengaran, ada. Ketika batu dilempar di laut. Hanya kelihatan bekasnya aja. Suaranya enggak ada. Nah, itu para nabi dan rasul. Ya ada masalah, dek, ya, aduh, hilang habis itu. Itu namanya maksum. Rasulullah pernah didatangi oleh Abdullah bin Maktum, sahabatnya yang buta. Miskin, buta, secara dunia strata sosial paling rendah waktu itu. Beliau sedang menerima delegasi tokoh-tokoh Quraisy. Ibaratnya presiden menerima kepala negara. Ya, ini orang buta nyelonong tiba-tiba di hadapan Nabi, di hadapan jamuan itu. Padahal Nabi berharap ini tokoh-tokoh ini supaya diberi pendidikan untuk beriman. Ini gara-gara ini bisa kacau nih. Apa? Nabi sempat asem, mukanya asem. Nah, kalau orang Jawa merengut. Nah, itu seorang nabi, seorang rasul ya. Tapi apa? Ya sebentar. Karena apa? Langsung ditegur oleh Allah. Seketika itu turun ayat abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Itu ayat menegur Nabi. Bermuka masamlah dan berpaling. Anja'ahul a'ma ketika orang buta datang. Nah itu. Nabi, astagfirullahaladzim. Ya. Langsung. Itu namanya kemaksuman Nabi. Nabi mau bersalah langsung dijaga oleh wahyu. Itu namanya maksum, itu begitu. Ya, maksum itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya ini ada satu hadis lain yang cukup memberi harapan luar biasa kepada kita. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law adnabtum hatta tablughu khatayakum ananas samai thumma tubtum lataballahu alaikum. Walau annal ibad lam yadhnibu la dhahaballahu bihim thumma ja'a biqaumin akharin yadlubuna fayastaghfiruna fayaghfiru lahum wallahu ghafurur rahim." Jadi kalau seluruh manusia ini dosanya memenuhi langit, lalu pada tobat, langsung diampuni oleh Allah. Ya. Kalau ini sudah diampuni semua, orang dunia ini baik semua, nggak ada yang berdosa. Misalnya Allah menciptakan makhluk lagi yang ditakdirkan berdosa. Supaya apa? Taubat lagi, diampuni lagi oleh Allah. Dan terus begitu.
Ya, tuh. Karena itu wal ghafur rahim. Allah itu al-ghafur, maha mengampuni, ar-rahim maha sayang, maha sayang. Sayang sing mesakake. Ya, sayang penuh kasihan itu ar-rahim. Ya. Cinta, sayang yang penuh rasa kasihan yang tinggi. Berarti ada kepedulian yang luar biasa di situ dari Allah. La saghirata idza qabalaka adluh wala kabirata idza wajahaka fadluh. Tidak ada yang disebut dosa kecil, makanya jangan ngeremehin. Semua dosa itu sekecil apapun sangat besar nilainya. Volumenya. Idza qabalaka adluh. Kalau yang datang, Anda berhadapan dengan keadilan Allah. Kita ini ibadah dari lahir sampai mati nggak berdosa. Ada dikit banget nih dosa kita, dikit kecil. Itu kalau nggak dilihat mikroskop misalnya, mungkin nggak kelihatan. Dosa kecil sekali. Tapi ketika di akhirat kita berhadapan dengan keadilan Allah, maka kita masuk neraka. Nah, ya. Ini jangan protes. Ada sahabat protes dulu. Sahabat Nabi protes. Ketika Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah ahadukum bi'amalih. Manusia itu masuk surga besok bukan karena amalnya. Ya, itu hadis masyhur terkenal. Tapi karena apa? Karena fadl rahmatnya Allah. Ada sahabat protes, Nabi, lalu untuk apa saya berjuang, ibadah, kalau catatan saya masuk neraka. Dalam bahasa lain, untuk apa saya beribadah terus-menerus, besok saya berhadapan dengan keadilan Tuhan. Orang masuk neraka karena keadilannya. Apa jawab Rasulullah? Ya, kalau kamu berjuang, beribadah, berbuat baik, tanda-tanda kamu ahlul jannah. Berarti tanda-tanda kamu nanti akan berhadapan dengan fadlnya Allah, bukan berhadapan dengan keadilannya Allah. Nah, jadi sekarang di dunia ini aku dalam posisi sedang dalam limpahan fadlnya Allah atau keadilannya ya saat ini. Lah kalau kita bermaksiat, melanggar perintah, berbuat buruk, kita ini sedang dilimpahi keadilan Tuhan. Jadi di dunia ini kalau Allah melimpahkan keadilannya, orang itu diseksa sebenarnya. Bentuk seksaannya apa? Terhalang dari Allah. Lalu dia maksiat, lalu dia menentang Tuhan, lalu dia anti Tuhan. Itu sebenarnya bentuk seksaan di dunia. Besok di akhirat, waduh, dahsyat sekali. Jadi kalau kita itu mau nuruti hawa nafsu, ya Allah, jangan-jangan keadilan Tuhan turun ini. Nah, gitu, cepet-cepet gitu. Begitu juga ketika kita sedang ibadah, ya Allah, ini akibat fadl rahmatmu. Ya, terima kasih ya Allah, kau takdirkan aku ibadah. Akhirnya begitu, lalu ibadahnya enteng. Enteng, seneng, penuh cinta kepada yang kita sembah. Nah, nyembah Allah bertahun-tahun nggak ada cinta-cintanya. Lah, ini kenapa ini? Belum melihat fadl rahmatnya Allah mendahului ibadahmu. Karena itu, ya kalau dulu kita beribadah, sholat, cari fadl rahmat, kan gitu. Sekarang dibalik. Akibat fadl rahmat mulah aku ibadah Allah. Senang ibadahnya, syukur ibadahnya. Ridho banget kita beribadah. Tapi kalau mencari, abot.
Tuhan, mana nih bukti Fadl rahmatmu kok belum datang gitu. Saya sudah sekian tahun beribadah, nuntut Allah. Akhirnya keikhlasan kita sirna. Ya, wes ojo nuntut Gusti Allah. Berdoa itu bukan menuntut ya. Menuntut itu penuh protes. Doa ya doa, mohon ini. Tapi ojo nuntut. Nuntut itu isinya ya nuntut, ngersulo, ngersulonya ya, tahu ngersulo, mengeluh itu. Ini berdoa apa mengeluh ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wala kabirota idza wajahaka fadlu. Tidak ada dosa besar ketika Anda berhadapan dengan fadlnya Allah. Kok bisa ini ya? Nah, sekarang begini. Kenapa keadilan membuat kita masuk neraka? Ini contoh. Kita ini ditimbang berhadapan dengan keadilan Allah. Sedangkan kita ini ahli ibadah, orang baik misalnya. Tuhan bertanya, setelah berhadapan dengan keadilan Tuhan, menurut timbangan keadilanku, kamu neraka. Loh Tuhan, saya kan ibadah. Saya kan ahli amal. Saya ahli berbuat baik ini. Kenapa saya harus neraka? Mana? Ditanya oleh Allah, ibadahmu mana? Itu sholatku itu. Itu sholat itu dariku, bukan darimu. Itu saya sedekah, itu uang dariku, bukan darimu. Loh, saya puasa Tuhan, itu karena aku sedang mencintaimu. Mana amalmu sekarang? Cari-cari, nggak ada ternyata. Itu semua ternyata darimu Allah. Iya, bener kan? Iya. Karena kamu nggak punya apa-apa sebenarnya, neraka sebenarnya tempatnya. Pengen nggak Anda bebas dari timbangan keadilan tadi? Ya karena itu lihatlah fadl rahmatnya Allah. Hidup ini penuh syukur, ridho, senang. Ya Allah, engkau semua sampai beribadah wiridan, baca Quran. Yang guru mengajar, ini akibat fadl rahmatmu Allah. Nah kalau nuntut, nanti dituntut juga kita. Tuhan mana bayarannya Tuhan? Nah itu, wah dituntut juga kita oleh Allah. Ya, gitu loh. Wes ganjaran itu masa lalu, gitu loh ya. Pahala itu yakin Allah sudah kok. Jadi sebelum kita sholat, pahala itu sudah diturunkan. Kalau pahala belum diturunkan, Anda pasti tidak akan sholat. Embuh, lupa, mengabaikan, maksiat atau apa. Jadi Allah itu musabbibul asbab, penyebab segala sebab. Yang menyebabkan aku sholat siapa? Ya Allah, hati kita. Lesan kita itu siapa yang sholat? Ya aku. Aku sedang menyembah Allah. Itu ucapan lesan pikiran. Makanya lesan pikiran itu inna sholati sholatku. Nah, itu sholat. Tapi sholatku ini akibat fadl rahmatmu Allah. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ini makanya tidak ada doa isinya Tuhan tolong turunkan keadilanmu. Nggak ada. Ada nggak doa para sufi, para nabi, para rasul? Nggak ada. Ya Allah aku mohon fadl rahmatmu banyak. Itu ya. Wah kita kok mohon keadilan Tuhan. Wah tersiksa kita. Terhijab dari Allah. Karena kalau keadilan Allah turun, nol kita ini, nol. Karena semua dari Allah. Kalau ditimbang benar dengan timbangan Allah, lo nol kamu. Kamu nol. Iblis itu berhadapan dengan keadilan Allah. Lalu dia mengklaim, ana khairum minhu. Aku lebih hebat dari si Adam ini. Klaim kan?
Berhadapan dengan mana iblis? Kamu ahli amal, kamu lebih baik, itu semua dariku. Nah, jadi bentuk siksaan yang paling menderita dari iblis itu adalah dia ahli ibadah. Sebelum jadi iblis namanya Azazil dulu. Ahli ibadah, nggak pernah berdosa, disiksa, diperintah, menggoda supaya orang ingkar kepada Allah. Menyesatkan. Misalnya nih ibu ahli ibadah, wis ustadzah ahli ibadah, ini diperintah orang, Bu, tugas kamu menyesatkan orang-orang sekarang. Apa enggak? Wah, mending mati aja, Pak. Gitu kan gitu. Pasti tersiksa. Itu bentuk laknat itu seperti itu loh. Ya. Maka kita ini alhamdulillah dibukakan perspektif melalui Rasulullah SAW bahwa betapa agung dan besar, betapa luas pintu ampunan fadl rahmatnya Allah. Ya, wes jangan pernah pesimis, jangan pernah putus asa. Kenapa di Quran disebutkan orang tidak ada yang putus asa kecuali orang-orang kafir? Karena orang kafir memandang serba materi. Ya, apa saja diukur materi. Yang disembah pun materi. Makanya dia kehilangan fadl rahmatnya Allah. Dia sudah putus asa. Di antara wujud putus asa mereka adalah menomorsatukan materi. Sebenarnya orang yang menomorsatukan materi itu orang yang putus asa loh ya, bukan orang sukses. Menurut orang modern, wah ini orang sukses nih. Padahal itu putus asa karena menganggap itu lebih hebat dibanding fadl rahmati Gusti Allah. Disuruh milih, yo aku milih materi. Itu orang putus asa. Bismillahirrahmanirrahim. La amala arjalil qabul min amalin yaghibu angka syuhuduh wa yuhtaqoru indaka wujuduh. La amala arjalil qabul. Tak ada. Sekarang saya kepingin amalku ini diterima oleh Allah. Sampean habis sholat, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jibril datang. Ya, malaikat Jibril datang. Bisiki sampean. Sholatmu tadi diterima oleh Allah. Jibril nih ngomong. Mungkin sebulan kita bisa nggak tidur ini. Ya, saking senangnya ya. Ya Allah, didatangi Jibril, dibisi sholatku tadi diterima oleh Allah. Apa enggak bahagia luar biasa itu? Jadi diterima itu, bisa lupa loh ada pada surga. Ya, bisa lupa dengan penderitaan macam-macam. Gara-gara dibisikin amalmu tadi diterima oleh Allah. Nah, sekarang indikator, tanda-tanda amalku ini diterima apa enggak. Nah, gitu aja ya. Kita ini enggak tahu amal kita, cuma tahu tanda-tandanya aja. Apa? La amala arjalil qabul, tidak ada amal yang diharapkan untuk diterima dibanding ya ghibu angka syuhuduh, di mana amaliyah itu terasa sirna, terasa belum pernah Anda lakukan, terasa terlupakan. Ghaib wujudnya, kayaknya enggak ada. Nah, karena itu mari kita biasakan melupakan amal kebaikan yang sudah. Ya. Sampai sedekah, jangan pernah diingat-ingat. Sedekah, ya wes, udah.
Jangan aku tadi sedekah jumlahnya sekian kepada ibu itu, kepada tetanggaku ini. Wah, itu tanda-tanda tidak diterima sebenarnya. Ya, karena pasti ngungkit-ngungkit nanti. Apalagi mikir, itu dibuat apa ya uangku tadi ya. Apalagi begitu. Nah, itu wis ora ono, nggak diterima tanda-tandanya. Nah, jadi ada yang ahli tahajud, ya, ahli sholat hajat, ahli baca Quran. Ketika selesai, lupakan. Lupakan itu, lupakan amaliyah itu. Nanti kalau tidak Anda lupakan, Anda ingat-ingat, bisa takjub pada diri sendiri. Weh, aku sudah khatam 30 juz barusan. Diingat-ingat aja. Takjub pada diri sendiri. Lama-lama nuding temannya, kamu belum khatam kan? Gitu. Dia takabur munculnya. Nah, nanti kita tidak diterima. Itu indikator tidak diterima namanya. Justru orang itu menjadi ahlul amal, ahlul ibadah kalau melupakan semua yang dilakukan. Karena apa? Dia lihat ke depan. Ya Allah, aku ingin beramal lagi, beribadah lagi ke depan. Kemarin, itu kecil itu. Mayuhtaqaru indaka wujudu. Apa itu kemarin belum itu? Sudah sedekah banyak? Belum. Sudah tahajud? Belum. Tahajudku banyak, bolong enggak ikhlasnya banyak. Campur aras-arasan, campur terpaksa, macam-macam. Itu gara-gara mengingat-ingat. Tapi kalau kita menganggap melupakan dan kemudian menganggap itu masih kecil belum apa-apa, itu justru tanda diterima. Ya, justru tanda diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ya itu tadi berkaitan dengan kalau kita melihat amal ibadah kita ini dari Allah, ya berarti klaim dari diri kita hilang. Pengakuan-pengakuan hilang. Justru itu yang menghantar kita menjadi mukhlis, menjadi mukhlas. Ya, itu. Jadi alangkah indahnya, ya Allah, terima kasih kau takdirkan aku datang pengajian itu misalnya. Ini karena darimu Allah. Kalau engkau tidak menurunkan fadl rahmatmu, aku nggak bakal melangkah ini. Ya, itu nanti akan dibukakan, ditambahi. La in syakartum, bersyukur, la azinat, la azin. Kalau datangnya banyak, dibuka pintu banyak nikmat berupa ilmu, berupa kesadaran, berupa ma'rifah yang banyak dibuka. Oke. Saya kira begitu, Bapak Ibu sekalian, silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan. Monggo. Mungkin ada yang ingin mau diskusi karena bertanya. Silakan pada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya. Yang ya, ini menantu saya. Lukman ya. Alhamdulillah minasyaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Kabar baik insya Allah. Alhamdulillah. Ingin bertanya yang barusan, yang tanda-tanda amal diterima itu adalah bahwa dia menjadi gaib atau sirna, itu dari Al-Hikam atau itu ayat atau hadis ya Pak Kiai? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya muliakan Pak Kiai, saya mau bertanya tentang mukhlis dan mukhlas. Apa perbedaan mukhlis dan mukhlas satu? Yang kedua, syarat tobat yang diterima Allah apa dan persyaratannya berapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama dari Ya. Ustaz Lukman ini, yang kedua dari Ustaz Umar. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi la amala arjalil qabul itu al-hikam, ya, min amalin yaghibu angka syuhudu, itu al-hikam. Al-hikam itu disarikan dari Al-Quran maupun sunnah. Ruhnya, spiritnya dibuat hikmah seperti itu. Dari ayat apa? Ya, ayat-ayat misalnya ayat-ayat tentang ikhlas sebenarnya. Syarat amal diterima antara lain ikhlas. Nah, apakah ikhlas itu? Ikhlas itu apa? Al-ikhlasu dawuhnya Kanjeng Nabi, sirrun min sirri. Rahasiaku. Istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Aku tanamkan rahasia itu di dalam hati hambaku yang aku cintai. Nah, itu. Lalu tumbuhlah keikhlasan. Nah, rahasia ikhlas apa? Rahasia al-ikhlas adalah at-tabarri minal haul wal quwwah. Bebas dari merasa memiliki kekuatan dan daya. Nah, itu. Jadi orang yang ikhlas benar itu ya merasa tidak ikhlas, merasa tidak memiliki ikhlas. Oh, ikhlas itu darimu Allah. Tidak merasa beramal, tidak merasa ini, tidak merasa, itu namanya ya ghibu, disimbolkan menjadi ya ghibu, ghaib, sirna. Oh, aku nggak punya apa-apa kok merasa punya, itu ya. Aku sebenarnya nggak bisa sholat. Yang membuat aku sholat itu tetap la haula wala quwata. La haula, tidak ada daya di balik daya batiniah di balik sholatku. Wala quwata, tidak ada kekuatan dalam sholatku. Illa billah, kecuali karena dari Allah. Nah, itulah. Kemudian apa bedanya mukhlisin dengan mukhlasin? Nah, kalau mukhlisin, nih sampai lihat di Quran, seluruh ayat-ayat yang berakhir dengan isim fa'il, jadi kata ikhlas di Quran itu sampai disebut 38 kali. Jadi gulai 38 kali. Ada yang berbentuk masdar, ya. Ada yang berbentuk fa'il, isim fa'il, mukhliso, ya, mukhlisol lahuddin, mukhlisina, banyak. Ada yang berbentuk isim maf'ul, mukhlasin, mukhlas. Tapi di jumlah semuanya itu ada 38. Nah, seluruh ayat-ayat yang berhubungan dengan kata mukhlis, ya tadi mukhlis itu hubungannya dengan perintah. Hubungannya dengan kata perintah. Mukhlisol lahuddin, mukhlis, mukhlisina. Sebelumnya ada perintah dulu. Tapi kalau mukhlasin tidak ada hubungannya dengan perintah. Itu ya. Jadi bagaimana? Mukhlisin itu sifatnya berikhtiar, berusaha, bermujahadah untuk ikhlas. Itu mukhlisin maksudnya. Saya ingin ikhlas ya Allah. Berusaha nih di hatiku. Ini yang menghambat keikhlasan, tak buang nih. Apa yang menghambat ikhlas? Satu, ru'yatul a'mal. Suka melihat amaliyahnya sendiri. Itu bisa menghalangi ikhlas. Dua, tolabul aiwat. Minta ganti rugi kepada Allah. Nah, itu yang menghambat ikhlas. Wah, ini harus saya buang nih. Wah, ini namanya mujahadah. Itu pun sudah termasuk mukhlis, ya.
Atau tolabul ajri lil akhirah, ya Allah, aku hanya ingin pahalamu. Itu pun sudah termasuk mukhlis. Tapi belum mukhlas. Nah, kalau mukhlas, ad-tabarri minal haul wal quwwah. Rumongso tidak bisa berbuat, berdaya, berkekuatan, kecuali Allah semua memang. Nah itu baru Anda mukhlas. Mukhlas dalam la haula wala quwata illa billah itu dahsyat sekali. Itu dalam hal apa saja. Ketika kita kerja, ketika kita ibadah, ketika kita apa saja harus di breakdown, didasari ini semua darimu Allah. Enggak ada ini kecuali darimu Allah. Bersamamu Allah. Nah itu baru bisa mukhlas. Di Quran disebutkan ketika Allah itu habis mengkritik iblis, ya maka iblis bersumpah. Fabi izzatika, wah gitu sumpahnya. Maka demi kebesaranmu Tuhan, sumpah iblis menyebut Tuhan. Laghwiyannahum ajma'in, aku akan goda semua manusia ini. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, yang semua serba Allah dalam jiwanya. Aku nggak mampu. Ini ibarat orang itu bersembunyi di dalam bunkernya, la haula wala quwata illa billah, aku nggak mampu. Itu ya, iblis semua sudah merasa darimu, ini darimu, aku angkat tangan. Mereka mukhlas Tuhan. Ada lagi, inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah. Ini orang hambaku yang benar-benar hambaku. Itu kalian setan, iblis nggak akan pernah bisa menggoda. Kalau benar-benar hambaku. Tapi kalau masih campur-campur, ya hambaku, tapi juga hambanya dunia, hambaku juga hambanya nafsu, hambaku hambanya imajinasi, lamunan, hambaku hambanya kesenangan-kesenangan. Aku masih bisa goda itu. Oke. Kira-kira. Jadi ada ibu-ibu lagi. Ada yang mau bertanya? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah tentang suudzon. Bagaimana caranya kita supaya tidak suudzon kepada manusia, apalagi kepada Allah? Ini kok muncul. Walaupun saya sudah lama juga belajar ilmu tasawuf, tapi masih ada di dalam hati kita seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita belajar supaya tidak ada rasa suudzon kepada manusia, juga kepada Allah, yang akhirnya akan berbalik menjadi husnuzon, baik kepada manusia ataupun kepada Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada yang lagi, ibu-ibu? Ada lagi ibu-ibu dulu? Kalau nggak ada, tambah satu. Bapak-bapak ini ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umam Ustadz. Afwan Ustadz bertanya, meneruskan masalah husnudzon suudzon. Kan kita manusia itu disuruh berbaik sangka bahwa hamba-hamba yang datang kepada kita itu adalah orang yang diberikan untuk menguji kita. Menguji kita maksudnya dalam artian orang-orang yang datang kepada kita tuh lebih kepada karena Allah. Gitu maksudnya, mereka datang menguji kita. Kita kan berbaik sangka seperti itu. Misalkan kita ketemu orang yang kurang baik, kurang akhlaknya seperti apa. Itu kan kita berbaik sangkanya, oh ya udah bukan karena dia tapi karena kehendak Allah untuk menguji kita, kesabaran kita atau sebagainya.
Kalau kita sudah berbuat baik dan terus berusaha berbuat baik, tapi kita kebalikannya gitu, Ustaz. Orang berprasangka buruk kalau kita tuh kurang baik, menyikapi, kan kadang hati itu kan tipis ya, Ustaz. Untuk menyikapi seperti itu gimana ya, Ustaz? Afwan, Ustaz. Baik, jadi ini ada dua pertanyaan yang berkelindan ya. Semua soal-soal takdir sempurna. Tidak ada yang cacat. Walaupun membuat kita tidak sedang menderita, takdirnya Allah tetap sempurna. Jadi suatu ketika ada seorang pemuda ini ibu-ibu ya, ahli ibadah, dia ibadah terus. Zikir, ibadah, zikir, sholat. Sampai malaikat Jibril itu kagum. Kagum. Saking kagumnya, malaikat Jibril mengatakan, ini kayaknya pemuda ini pasti ahli surga. Nah gitu. Saya akan lapor kepada Allah. Lapor Jibril. Tuhan, ini ada hambamu, anak muda, ahli ibadah. Luar biasa, ahli zikir, dan dia pasti ahli surga. Siapa? Si Fulan. Oh ya, sebentar Jibril, kamu lihat di catatan Lauhul Mahfud sana. Dilihat oleh malaikat Jibril, dilihat ternyata pemuda ini ahli neraka. Itu. Waduh, malaikat Jibril pusing bukan main. Balik kepada Allah. Tuhan, kasihan ini hambamu. Sudah ahli ibadah masuk neraka. Gimana kalau saya suruh berhenti saja? Itu. Ya terserah kamu. Kata Allah begitu. Datang. Assalamualaikum. Dia sedang sujud waktu itu, si pemuda. Dia tetap Subhana rabbiyal azim a'la wa bihamdi subhana. Terus bersujud. Assalamualaikum. Enggak dijawab. Anak muda, kamu ini ahli neraka. Saya lihat takdirmu di Lauhul Mahfud. Kamu berhenti ajalah bertasbih, bersujud. Tetap terus saja. Sampai salam 3 kali. Akhirnya pemuda ini bangun. Apa yang terjadi? Ya Bril, aku tahu. Kamu tadi salam, aku ngerti. Dan kamu bicara saya ahli neraka. Tahu saya. Loh, kenapa? Kalau kamu tahu kamu ini ahli neraka, kok tetap beribadah, bertasbih terus. Ya enggak apa-apa. Kalau Allah menakdirkan aku menjadi ahli neraka, itu saya terima. Karena takdirnya Allah itu sempurna, enggak ada yang cacat. Jadi bagaimana aku tidak bersyukur Allah menakdirkan aku dengan takdir yang sempurna. Mestinya aku bersyukur terus, makanya aku bersyukur terus ini. Walaupun catatanku di neraka. Geleng-geleng Jibril. Gitu. Wah ini agak kontroversial ini. Lapor lagi kepada Allah. Jibril, Tuhan ini bagaimana hambamu ini? Kamu lihat Jibril, catatannya di Lauhul Mahfud. Dilihat oleh Jibril. Kaget Jibril. Loh kok jadi ahli surga dia? Ini. Jadi ini kembali kepada soal amal tadi ya, kisah ini. Ini sindiran luar biasa. Kalau Jibril melihat hanya dari segi wujud amal nih, kan wujud amalnya sholat, tasbih, zikir, macam-macam kan gitu aja. Wujud yang tampak. Itu isinya bisa saja kalau orang mengandalkan itu malah neraka. Tapi Jibril mendapat pelajaran. Esensi dari dia melakukan ibadah itu ternyata tasyakuran, wujud syukur atas takdir Allah yang sempurna. Dengan penuh husnudzon,
Walaupun di neraka aku husnudzon kepadamu ya Allah. Loh, itu loh husnudzon itu loh. Oh, husnudzon ini yang membuka tirai surga ternyata. Dari neraka menjadi surga. Itu cerita luar biasa itu. Ya, cerita itu luar biasa. Jadi, itu. Nah, kemudian dalam kehidupan sosial kita, gimana supaya kita itu menghapus suudzon kita kepada sesama. Waspada harus, termasuk waspada pada setan. Jangan sampai husnudzon kita pada setan. Itu makhluk Allah kok. Ya iya. Dia sedang menyeret kita kepada keburukan, kesesatan. Tapi kalau Anda kepleset, sudah kadung kepleset, sudah ini takdir itu kan sudah berlalu ini. Oh ya, Anda harus tetap memandang kepleset itu takdir Allah yang sempurna kepada Anda saat itu. Nah besok mungkin tidak kepleset lagi. Itu juga takdirnya Allah. Gitu. Jadi merespon sesuatu yang dari Allah itu harus direspon dengan hati yang lega, ridho. Ar-ridho anillah fil qalil wal katsir misalnya. Ridho pada Allah apakah diberi sedikit atau banyak. Contoh ya, diberi sedikit atau banyak ridho. Supaya apa? Supaya karena sedikit atau banyak kalau dilihat itu dari Allah, itu nilainya agung semua. Besar semua. Tapi sebaliknya harta dunia ini diberikan pada Anda, tapi Anda lihat itu, oh itu karena prestasiku, itu karena amalku, itu karena pemberian bosku. Maka tak bernilai di hadapan Allah. Menjadi sedikit sekali. Orang itu dikasih harta sedunia, masih kurang. Kenapa masih kurang? Karena menganggap sedikit. Karena bukan dari Allah soalnya. Coba kalau kecil dari Allah. Seperti ibu nih, dikasih pulpen. Ada tanda tangannya dikasih langsung oleh presiden. Harganya cuma berapa pulpen itu? Ya. Presiden, ada tanda tangannya dia. Bu, pulpennya saya beli 1 juta. Oh, nggak boleh. Padahal 5.000 loh di toko. Karena melihat sang penanda tangan, sang pemberi. Maka lihatlah semua ini dari Allah. Maka nilainya agung semua. Nggak ada yang kecil, nggak ada yang remeh. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur. Kenapa orang? Karena dia tidak melihat itu dari Allah, dari manusia atau dari dirinya. Oh, nggak bakal syukur. Angel syukur. Itu. Saya kira demikian ya, Bapak, saudara-saudara sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bulan depan saya bisa silaturahim kembali kemari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.